إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang kita ketahui tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung hukum nasihat. Banyak pula yang kita ketahui dari kata-kata mutiara dari kalangan ahli tasawuf yang bernilai luhur. Dan di samping kita mencari terus tambahan yang lebih menjamin akhlak, iman, dan kestabilan jiwa kita, harus juga kita memikirkan tentang pengamalannya dan bahkan membuat catatan tentang yang sudah kita amalkan, sebab memberatkan diri dengan ilmu mempunyai risiko. Tidak jauh bedanya dengan seorang yang menumpuk kayu di samping api. Satu waktu itu kayu terbakar dan akan memakan manusia itu sendiri. Begitu juga ilmu. Jadi ilmu yang ada pada kita berupa masalah-masalah itu menunggu amalan kita. Kalau ilmu itu yang menunggu amalan kita tidak kita amalkan, maka ilmu itu akan memberatkan kita di hari kiamat. Jadi kita harus sering mengadakan evaluasi, penilaian kembali, evaluasi tentang stok ilmu pengetahuan, berapa yang sudah kita amalkan dan berapa yang masih tertumpuk belum kita bisa gunakan dan bisa kerjakan. Ma'asyiral muslimin, dalam diktat ini, maaf sebelumnya kita belum membaca salat dan salam ala Nabi. Maaf saya lupa kita bersama-sama membaca salat ala Nabi. Mari kita bersama-sama mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW agar majelis-majelis ini mendapat barakahnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Dalam diktat ini ada beberapa kata mutiara, kira-kira sambungan daripada yang telah lalu, perlu mendapat perhatian kita. Kita harus mengerti betul di dalam masalah-masalah kemasyarakatan hal-hal yang ada di dalam pasal 1, 2, dan 3 ini. Yang pertama berbunyi mautinani ifrah fihima wala haraj ma'rufun hudita ilaih wa khairun dalalta alaih. Saudara-saudara, dalam ini kita harus mengingat diri kita sendiri. Apakah kita terlibat dalam hal-hal semacam ini, sering mengalami masalah seperti ini atau tidak? Dua tempat Anda boleh gembira padanya. Budi yang Anda mendapat hidayah untuk mengamalkannya. Kalau di antara kita ada seorang yang mendapat hidayah untuk mengamalkan dan melakukan suatu budi luhur, apakah misalnya dia memberi sumbangan kepada fakir miskin, ataukah sabar yang ia pergunakan untuk ibadah dan untuk berbuat taat serta mencegah kepada kejahatan, itu namanya budi.
Itu namanya akhlakul karimah. Itu ma'ruf dan itu satu kebaikan. Ini kita boleh gembira dan tidak usah kita takut. Kita gembira, wala haraj. Kita gembira tidak salah. Sebab hal ini adalah nikmat. Tidak semua orang mendapatkan itu. Jadi kegembiraan, orang mendapatkan kegembiraan berbuat kebaikan itu tidak pada semua orang. Hidayat dan petunjuk untuk mengamalkan suatu kebaikan juga tidak diberikan oleh Allah pada semua orang. Jadi kalau yang mendapat itu, dia boleh gembira tanpa salah. Kedua, dan suatu perbuatan baik yang Anda merupakan menunjuk jalan kepadanya. Jadi ini namanya seperti hadis yang sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Yang menunjukkan kepada perbuatan baik seperti yang melakukannya. Jadi kalau saya menunjukkan jalan untuk saudara-saudara membuka suatu pesantren atau satu majelis taklim, saya membukakan jalan untuk suatu perbuatan baik, itu seperti saya ikut melakukan, walaupun saya cuma memberikan advice. Dan hal ini juga merupakan suatu nikmat yang kita boleh senang dan boleh syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua masalah. Kebaikan atau budi pekerti yang kita diberi oleh Allah, petunjuk ke situ, hidayah ke situ, atau kebaikan yang kita menunjuk orang lain untuk berbuatnya. Dua-dua ini termasuk giro kita di hari kiamat. Dua-duanya perlu kita syukuri dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mautinani la tatakabbar bihima. Hina tu'addil wajib wa hina tujalisul mutawadhi. Dua tempat Anda jangan berlagak congkak. Di saat Anda melakukan kewajiban, tugas, ini tidak usah Anda congkak, tidak boleh sombong, tidak boleh membesarkan diri, bahkan tidak boleh menyebut sama sekali tentang apa yang Anda kerjakan. Sebab itu pertama, menurunkan nilai amal. Kedua, membawa riya dan ujub. Akhirnya saudara tidak bisa berbuat kebaikan itu sempurna. Artinya tidak sempurna penerimaan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan terhadap perbuatan Anda itu. Contohnya misalnya, kalau Anda mencari nafkah, menyumbang atau memberi nafkah kepada orang tua, itu saudara tidak berhak, bukan tidak boleh saja, tidak berhak Anda merasa congkak dan bangga atau sombong pada orang tua. Tapi itu adalah kewajiban. Kewajiban. Kalau kita sedang menjalankan kewajiban, tidak usah bangga, itu adalah tugas. Yang penting kita sempurnakan. Begitu maksud Nabi Muhammad SAW. Jadi di waktu Anda melakukan kewajiban, mengeluarkan zakat misalnya, tidak usah Anda bangga, tidak usah Anda sombong. Zakat adalah kewajiban. Waktu saudara melakukan sholat 5 waktu, itu tugas, wajib. Jadi tidak ada orang boleh bangga kalau dia memang pegawai negeri, harus menjalankan rekening, jadi rekening luper misalnya. Lalu dia bangga, itu tidak boleh, tidak pantas. Tapi dia berkewajiban untuk menjalankan itu. Jadi kewajiban yang kita tunaikan, kewajiban yang kita tunaikan tidak boleh kita sombong, bahkan tidak perlu kita minta diterima kasih orang. Dalam rangka ini misalnya saya hadir jenazah, lalu atas nama keluarga mayit satu orang pidato mengatakan terima kasih pada saudara-saudara yang hadir. Itu sebetulnya bukan pada tempatnya, itu kewajiban kita umat Islam untuk hadir. Masing-masing tahu dirinya, dan kehadiran kita di situ tidak gratis, ada balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau kita diperintah untuk sholat, diperintah untuk haji, diperintah untuk zakat, puasa dan seterusnya,
itu nanti tidak begitu saja, ada upahnya juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu tidak perlu kita pakai saling terima kasih. Walaupun secara kesopanan itu dianggap ya lumrah, tetapi agak berkelebihan. Lain kalau saudara umpamanya datang sambang atau menilik orang yang sedang dalam musibah, saudara tahu untuk menghibur, itu bisa dikatakan satu kebaikan yang tidak diduga oleh yang menerimanya. Karenanya dia bisa bilang pada saudara, terima kasih atas ingatan saudara kepada saya. Yang kedua, hina tujalisul mutawadhi'. Yang kedua, di saat Anda berhadapan dengan seorang yang rendah hatinya, itu Anda tidak pantas kalau Anda congkak. Kalau menghadap orang yang mutawadhi', orang yang berbudi luhur, berendah hati, tidak perlu kita congkak, kita jangan sombong. So kalau kita sombong, berarti kita tidak mengerti nilai arti tawadhu yang dihadapkan kepada kita oleh teman itu. Teman itu menghadapkan satu perbuatan baik, yaitu tawadhu, disuguhkan kepada kita dengan dia punya kerendahan. Tahu-tahu kita malah kita semakin meninggikan diri. Ini keliru, tidak tepat. Yang ketiga, mautinani la tatawadhu' fihima. Di sini sebaliknya. Ada dua tempat Anda tidak boleh berendah hati. Anda harus menampakkan kebesaran dan kecongkaan kalau perlu, dan kesombongan. Kapan? Di sini. Yang pertama, di saat Anda menghadapi lawan. Di saat berhadapan dengan lawan, Anda tidak perlu tawadhu. Saat lawan itu biasanya lawan akidah. Kalau sesama muslim, a priori Anda harus tawadhu. Tapi kalau lawan akidah, Yahudi misalnya, kalau Anda merendahkan hati kepada Yahudi, Anda semakin diperes, Anda semakin ditunggangi, semakin diece oleh Yahudi. Jadi harus sombong, harus membesarkan hati, harus mencabut sifat tawadhu menghadapi orang-orang seperti Yahudi misalnya. Yang kedua, hina tujalis al-mutakabbir. Dan di saat Anda bergaul dengan seorang yang congkak, tidak sebanding kalau dia congkak Anda berendah hati. Tidak sebanding. Itu menambahkan kecongkaannya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak mengerti siapa dia. Jadi kita harus memasang sifat seperti itu demi memberitahu kepadanya bahwa kita ini juga manusia, mempunyai perasaan dan kehormatan. Jadi menahan, mempertahankan kehormatan diri di hadapan seorang yang mutakabbir itu suatu shadaqah pula. Akhirnya yang keempat, asyakku ibnul khawf. Walidzalika fal aqwiya'u aqallun nasi syakkan. Kata hikmah, kata mutiara daripada salah seorang filsuf, dia katakan keraguan itu anak kandungnya takut. Jadi ketakutan itu kalau diumpamakan manusia, dia beranak ragu, syak. Semua orang yang penakut itu adalah orang yang mempunyai syak. Ada syak. Dan tiap orang yang suka syak itu orang penakut. Karena itu orang-orang yang kuat paling sedikit mencurigai lain orang. Orang yang takut pada kedudukannya, orang yang takut pada hartanya, orang yang takut pada namanya, orang yang alhasil ada ketakutan lah. Itu orang mesti selamanya curiga, takut. Kelihatan ini takut, kelihatan itu takut. Kalau ada orang bicara begini, takut. Jadi karenanya orang-orang yang kuat posisinya, kuat ilmunya, kuat akalnya, kuat imannya, tidak takut. La yakhaf. Al-mu'min, orang yang beriman,
dia tidak takut. Tapi orang yang ragu itu biasanya orang penakut. Maka dari itu hendaknya kita sekarang mengoreksi diri sendiri. Apakah kita ini sebagai seorang yang sering takut atau prejudis atau syak atau menganggap semua kata-kata itu ditujukan kepada kita, atau kita menganggap orang lain itu adalah musuh kita, atau orang berbicara kita anggap lawan kita dan sebagainya, atau tidak? Kalau tidak, maka kita ini masih termasuk orang yang kuat keyakinan kita kepada apa yang kita pegangi dan kita anut ini. Orang yang kuat paling sedikit mencurigai orang lain. Dan ini dirasakan dalam kehidupan kemasyarakatan di mana-mana. Baik secara pribadi maupun kelompok maupun negara dengan negara yang lain. Yang kelima, man talaba sadiqan bighairi atbin baqiya bila sadiq. Barang siapa mencari kawan yang tak berkesalahan, maka ia akan tinggal tanpa teman. Kita seharusnya mempunyai teman. Dan sebagaimana dalam diktat sebelumnya ini, kita harus mencari seorang teman yang bisa memperlihatkan kesalahan-kesalahan kita, bisa menunjukkan kalau kita salah, kita ditegur. Itu namanya teman. Tidak teman cuma mengumpul-ngumpulkan kita, padahal kita sudah berlarut-larut dalam perbuatan yang tidak baik. Itu namanya bukan teman yang mukhlis. Jadi kita harus mencari teman. Dan tiap teman pasti ada cacatnya. Tiap teman mesti ada kekeliruannya, ada kekurangannya, ada hal-hal yang boleh dibilang tidak menyenangkan kita. Jadi kalau kita punya teman, sudah harus mengerti bahwa teman kita ini nanti mesti ada kesalahannya, ada sesuatu yang tidak sedap kita dengar atau kurang enak dihadapkan kepada kita. Karenanya kita sudah harus bersedia-sedia untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebab kalau tidak demikian, maka sudah jelas kita tidak akan dapat konco di dunia ini. Tiap manusia seperti kita, dia pasti bersalah. Dia pasti melakukan suatu kesalahan. Masalah disengaja atau tidak, itu masalah kedua. Tapi jelas dia pasti melakukan suatu kesalahan. Karenanya kita sudah harus bersiap-siap untuk pintu maaf ini tidak kita tutup terhadap teman. Dan hal itu kita sudah sediakan buat seorang teman yang akrab. Lebih akrab, lebih cepat kita harus membuka pintu maaf itu kepadanya. Sebab dia kalau salah lalu kita putus, itu berarti kita sudah tidak mungkin dapat teman lagi. Saudara-saudara, ini suatu pelajaran yang bisa kita pakai untuk diri kita sendiri. Dan harus kita ingat bahwa selama kita hidup, maka kesalahan teman itu harus kita anggap suatu yang biasa. Ada orang yang kalau temannya salah sedikit, dia sudah mutung. Tapi kalau dia salah, dia tidak berasa. Ini artinya seorang yang mau hidup dengan memperhitungkan, tapi tidak mau diperhitungkan orang lain. Jadi ini berat dia mendapatkan teman. Yang keempat, yang keenam, apabila idza tawaharat 'alaika dzunub fa 'alaika bil istighfar. Apabila Anda dilanda oleh dosa, maka hendaknya Anda beristighfar. Saudara-saudara, tahukah apa sebabnya orang dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk minta maaf kepada Allah sewaktu-waktu dan pada tiap saat? Maka bahkan menurut ahli-ahli ilmu hadis mengatakan kalau perlu pagi dan sore orang ini harus minta maaf kepada Allah, istighfar. Apa sebab?
Sebab dosa itu dibagi dua. Ada dosa yang kita sengaja, kita ketahui karena kita rencanakan. Ada dosa yang kita tidak rencanakan. Kita duduk bersama orang-orang yang kebetulan orang-orang itu sedang ngerasani orang lain. Kita merasa nikmat mendengarnya. Itu sudah dosa. Tapi kita tidak ciptakan itu dosa. Kita tidak sengaja. Kalau kita sedar, kita lantas bangun dari tempat itu. Terus saja meninggalkan ruangan, lalu pamit keluar begitu saja. Tapi ada orang yang merasa berat kalau dia lantas mau pamit begitu saja. Lalu dia duduk menunggu sampai dia hasil mengetahui siapa yang dirasani dan apa sebab rasananya orang terhadap si A itu. Ini orang harus cepat-cepat beristighfar. Sebab dia sudah menggunakan telinganya untuk sesuatu yang haram. Ini dosa. Ada dosa sama sekali kita tidak sadari. Bisa saja, misalnya ada niat-niat yang kita lupa, ada niat, ada maksud kepada Allah, tapi tersisipkan di situ maksud juga untuk dipuji orang. Ini kita kadang-kadang tidak sampai merasakan. Karena itu, saudara-saudara, kita dianjurkan istighfar. Mutlak istighfar. Kamu merasa berdosa atau tidak, istighfar. Pasti kamu ada dosanya. Apa latar belakang Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita supaya istighfar terus? Dan beliau sendiri telah meneladankan, malah bukan menyuruh saja, tapi beliau sendiri meneladankan bahwa saya ini, kata Nabi Muhammad SAW, padahal semua sahabat tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak berdosa dan maksum daripada dosa, tidak pernah melakukan sesuatu yang makruh, apalagi dosa. Namun beliau sendiri berkata, aku ini, wahai sahabatku, tiap hari tidak kurang daripada 70 kali aku minta istighfar daripada Allah. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi wal lailati 70 marrah. Apa sebabnya ini? Ini meneladankan kepada kita. Sebab manusia yang berbuat dosa, disadari atau tidak, lalu tidak dihapus dengan istighfar, tidak duduk untuk menebus dosanya sendiri, maka dia nanti akan mengalami akibat. Ada dua akibat. Akibat yang pertama adalah di dunia. Dia nanti akan merasa semacam satu kegelisahan. Di dunia dia merasa seperti sumpah. Kadang-kadang dia sudah mengerti, lalu dia cepat-cepat istighfar. Ada kalanya dia tidak mengerti apa sebab dia sumpah. Karena itu ahli tasawuf mengatakan kalau anda gelisah, kalau anda sumpah, itu berarti saudara sudah ada dosa. Semakin saudara menyeluruh di dalam dosa, semakin itu sumpah menatap saudara secara luar biasa. Karena itu istighfar sudah seharusnya kita lakukan. Tidak usah kita mengatakan saya tidak berdosa hari ini, maka saya tidak usah mengatakan astagfirullah. Ini tidak betul. Ada atau tidak ada menurut perhitungan kita. Sebab kadang-kadang kita tidak perhitungkan, tidak termasuk dalam buku kita, padahal itu dosa sudah kita lakukan. Jadi dosa sudah pasti kita lakukan. Karenanya istighfar wajib kita kerjakan. Tidak usah menunggu sampai ada dosa yang jelas kita lakukan. Saudara-saudara, dengan demikian maka acara pada diktat ini semuanya telah saya jawab. Saya terangkan. Tinggal sekarang ada acara tanya jawab. Saya persilahkan. Pada saat yang lalu kami mempunyai problem seperti itu. Kami mempunyai saudara kita anak sakit. Ia sering-sering sakit. Setelah kami berikhtiar untuk mengobatannya, ada beberapa orang berpendapat bahwa anak tersebut terlalu besar bagi dirinya, sehingga anak itu harus dirobak sebagai pengobatannya. Pertanyaan kami, apa
Dari penanya yang terhormat, saya terima kasih atas perhatian tentang nama sehingga ada pertanyaan yang timbul seperti ini. Jawabannya adalah sepanjang ingatan saya, nama itu tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap kesehatan seorang, terhadap rezeki seorang, terhadap ajal seorang, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang memang para manusia seluruhnya tidak berkuasa untuk menentukan, itu namanya 100% daripada Allah SWT. Kita harus terimanya dengan penuh kesabaran dan ketenangan serta doa. Kalau itu bisa dicarikan sabab menghilangkannya seperti obat dan apa, ya baiklah. Tetapi jika tidak, maka jelas itu kita terima bukan karena nama. Memang ini ada kepercayaan seperti itu yang sering dialami oleh banyak teman yang mengatakan, wah itu namanya terlalu berat, ganti saja. Ini tidak tepat. Malah ini tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi maupun dari sahabat Nabi SAW maupun pendapat-pendapat ulama mu'tabarin. Jadi nama itu adalah baik. Kalau nama Halimatus Sa'diyah, teruskan saja nama itu, nama yang baik. Dan kalau sakit dicarikan obatnya, diikhtiarkan obat. Tidak ada sangkut pautnya dengan nama ini tadi. Iya, cukup ya. Problem yang hampir sama. Seseorang tetap tinggal di suatu rumah. Penghasilannya selalu surut sampai palsu. Kemudian ada beberapa kawannya menyarankan agar pindah rumah. Sebab rumah tersebut membawa kekhawatiran. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Ini juga sama dengan yang pertama, bahwa rumah itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa tentang kemiskinan orang atau kekayaannya orang. Entah kalau itu orang ngosok, rumahnya orang ditempati secara paksa, tidak dengan persetujuan yang memiliki, itu barangkali Allah SWT akan menghajar dia dengan mengurangkan hasil rezekinya karena maksiat. Itu barangkali. Tetapi kalau itu rumah sendiri menjadi sebab bangkrutnya orang, jelas tidak. Rumah tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Ini kepercayaan-kepercayaan orang-orang yang sebenarnya tidak berdasarkan Islam sama sekali. Mungkin dasar kebatinan dan lain-lainnya. Memang ada hadis yang bunyinya kira-kira sebagai berikut. Kalau idza kana syu'mu fa fi salat fil mar'ah wal faras wad dar. Kalau memang ada kesialan, maka sial itu ada pada 3 perkara. Pada perempuan, rumah atau kendaraan. Itu ditafsirkan oleh ulama, bukan rumah itu yang membawa sial, bukan perempuan itu yang membawa sial, dan bukan kendaraan atau kuda itu yang membawa sial, tetapi rumah yang dipakai untuk jor-joran, lomba-lombaan dekorasi, sombong-sombongan, itu rumah membawa sial kepada yang mempunyai niat membuat dekorasi dengan harga jutaan untuk menyaingi temannya atau tetangganya. Duit dibuang tanpa manfaat, itu sial. Orang yang berbuat begitu adalah orang yang sial, sebab kesialannya adalah rumahnya. Jadi yang berlebih-lebihan itu yang dianggap sial. Sebab duit yang tadinya bisa disedekahkan, bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, bisa dipakai untuk membangun masjid, dipakai untuk dekorasi di rumahnya. Dan dekorasi itu kadang-kadang penuh dengan haram. Artinya dekorasi yang tidak cocok dengan nafasnya Islam, itu sudah haram. Dan haram itu sial. Dia yang mencari sial. Melalui apa? Melalui atau sebab apa? Sebab rumah itu. Juga perempuan. Perempuan itu sendiri tidak membawa sial, istri itu. Tetapi kalau orang mulai niat kawin, dia mau mencari istri yang cantik sekali. Lalu dia dapat istri yang cantik. Dia bawa itu istri dipamerkan.
Dia jalan bersama istrinya kemana-mana untuk dilihat orang. Ini orang sudah jelas membawa satu kesialan untuk dirinya dengan mempertontonkan istrinya yang cantik ini kepada orang. Orang seperti ini dia membawa sial, dia kena sial melalui atau dari akibat istri itu. Jadi bukan istri itu sendiri. Begitu juga tentang kendaraan. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau orang punya kuda, dia naik kuda dengan penuh kecongkaan dan kesombongan, dengan takabur, itu dia membawakan, atau kuda itu menjadi sebab dia menanam sombong pada dirinya, dan itulah adalah kesialan. Saudara-saudara, itulah yang saya maksud. Jadi kita dalam hal ini kita harus kembali kepada ajaran. الحمد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا وأشهد أن لا إله إلا الله رافع السماء وسامع الدعاء وملهم الحمد والثناء سبحانه من منعم وسعت نعمته كل سابح في الماء وسانح في الهواء وسارح في الخضراء وسارب في الظلماء ومستكن في الأحشاء ومضطرب في الصخرة الصماء. اللهم صل على علم الأعلام وإمام الأنام ومهبط الوحي والإلهام وباسط السلام بالإسلام سيدنا محمد خير النبيين وهادي العالمين وقامع الظالمين وقائد الغر المحجلين ورائد السابقين المقربين والشفيع المشفع يوم الدين وعلى آله المطهرين وصحبه المتقين وتابعيهم على الحق المبين. أيها الناس اتقوا الله وكونوا إخوانا متآلفين واجتنبوا الهوى كي لا يضلكم عن سبيل رب العالمين. قال تعالى وصدق الله العظيم سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Ma'asyiral muslimin, Anda dilahirkan dengan tugas-tugas tertentu yang amat mulia. Tugas ibadah, tugas memakmurkan bumi, tugas mengesahkan Allah dan mempersatukan hamba-hambanya, tugas menyebarkan kebaikan dan mencegah kejahatan. Adakah pekerjaan yang lebih mulia daripada itu? Dengan demikian, hidup kita ini akan mempunyai tujuan yang luhur. Hidup kita harus mempunyai arti dan harus menghidupkan umat-umat sekeliling kita. Jika tidak, maka kita akan menjadi umat yang tak berfungsi. Umat yang akan hidup di pinggiran sejarah, bukan di tengah-tengahnya. Umat yang akan hidup di hamish, bukan di matanya sejarah. Ma'asyiral muslimin, agamamu adalah dinamomu, agamamu adalah pandumu, agamamu adalah kompasmu di mana saja Anda berada. Jika alat-alat itu lemah, apalagi rusak, maka Anda akan gagal di segala lapangan, kalah di segala front. Front pendidikan, front ekonomi, front politik, front kebudayaan, front adat istiadat, dan segala front. Dan Anda akan digilas oleh rodanya sejarah. Ajaran Allah wa iyyakum min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jiwa yang tak berbekal tauhid dan takwa tak akan dapat menggerakkan badan untuk bekerja.
Karena itu, Barat dan kaum Yahudi berusaha melumpuhkan, bahkan mematikan alat-alat itu dengan serba cara. Penjajahan ideologis, buku-buku, sistem pengajaran, adat istiadat, sampai kepada cara berpakaian. Dan itu semuanya maksudnya supaya kita tidak lagi berdaya, tidak lagi ingat kepada Allah. Rupanya berhasillah mereka dalam usaha-usaha jahat itu, sehingga kita lumpuh, tidak bergerak. Kalau bergerak, maka yang bergerak emosi kita, bukan rasio, bukan naluri suci yang dipimpin oleh wahyu agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, justru di zaman jahiliyah modern ini seharusnya kita lebih lincah membawa obor tauhid, lebih terampil menerobos ilmiahnya sekularisme dengan ilmiahnya tauhid, lebih gesit memperlihatkan bentuk ukhuwah yang tidak pernah dibayangkan apalagi dirasakan oleh Barat dan Timur. Kemudian mempersabungkan syariat agama kita di gelanggang hukum internasional, sehingga orang mengetahui mana yang loyang, mana yang emas, dan mengerti mana antah dan mana yang beras, mana yang lebih progresif dan mana yang lebih mempunyai daya tahan. Tetapi sayang, kita tak dapat melakukan tugas-tugas itu karena Barat telah berhasil mematikan langkah kita setelah melanda otak kita dengan filsafat dan ajaran-ajaran mereka, dan berhasil pula melanda masyarakat kita dengan kebudayaan mereka. Akibatnya ukhuwah Islamiyah kita hancur, pendidikan kita bejat, moral kita hancur, ekonomi kita hancur, rasa solidaritas kita hilang sama sekali. Kita sebagai umat yang jumlahnya 1/5 penduduk bumi hidup berkeping-keping, berbangsa-bangsa, dan dalam satu bangsa umat Islam hidup bersuku-suku, bermarga-marga, berpartai-partai, satu sama lain tidak bertaaruf, tidak saling memikirkan, apalagi bantu-membantu, bahkan curiga mencurigai, hasut menghasut. Begitulah apabila racun-racun Barat dan Timur sudah merusak udara pikiran kita, sudah membuat polusi dalam kebudayaan kita. Ma'asyiral muslimin, maka kewajiban kita yang paling utama setelah mengucapkan kedua kalimat syahadat adalah mengatur saf-saf kita kembali, menggalang ukhuwah Islamiyah yang asli, yang murni, kemudian menerapkan ajaran Islam pada diri kita masing-masing. Setelah itu kita teruskan kepada keluarga dan masyarakat kita. Kita tidak boleh pasif terhadap sesama muslim dimanapun ia berada, setanah air maupun bukan, sebangsa kita ataupun bukan. Tidak boleh ada sikap acuh tak acuh, tidak boleh ada sikap curiga mencurigai, tidak boleh ada netral-netralan. Sebab Barat dan kaum Yahudi dengan komunis pun sudah kompak menjadi kristal menghadapi Islam dan umatnya di mana-mana. Begitulah ajaran ukhuwah alamiyah, international brotherhood yang dibawa oleh Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang akan digunting keping-keping oleh Barat. Begitulah perintah Islam, agar kita melihat kemanusiaannya manusia lebih dahulu, bukan kebangsaannya manusia atau keturunannya manusia. Tapi ajaran Barat yang terpakai di dunia Islam adalah melihat bangsanya manusia tanpa mengindahkan manusianya manusia. Karena itu yang bukan sebangsa tidak difikirkan, bangsa yang kulit berwarna tidak difikirkan oleh Barat, dicerai-beraikan, jadi adu domba. Dan inilah yang terjadi sebagai yang kita lihat di mana-mana. Ma'asyiral muslimin, kita diwajibkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan ajaran-ajaran yang sharih bahwa kita ini adalah seperti satu tubuh, seperti satu bangunan yang kekar.
idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Begitu sabda Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batas-batas Islam tidak dengan dinding, bukan dengan kotak-kotak, bukan geografis, tetapi otak manusia, otak dan hatinya. Siapa saja yang otaknya menerima Islam, hatinya menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah saudara kita. Tiap musibah yang menimpa saudara-saudara kita dalam pagar besi Soviet misalnya, atau jiritan-jiritan Eropa, maka itu adalah musibah kita juga. Tiap jengkal dari tanah air muslim yang diduduki oleh barat atau kaki tangannya, maka kita harus prihatinkan. Jika kita seperti sekarang tidak mempunyai apa-apa, maka setidak-tidaknya doa-doa dan munajat tengah malamlah kita paketkan ke alamat mereka. Kunut-kunut nazilah kita adakan untuk kita weselkan kepada mereka. Tetapi wahai kaum muslimin yang terhormat, bagaimanakah kita dapat merasakan ukhuwah alamiah yang indah itu jika kita dalam masa sekarang masih curiga mencurigai, masih basek-basekan sampai kepada masjid. Jika masjid itu bukan masjid golongan A, maka tidak dikunjungi oleh golongan B. Itu semua saudara-saudara perlu kita sudahi di zaman sekarang. Jangan kita ketinggalan sejarah. Jangan kita digiles oleh rodanya sejarah perjuangan di mana-mana ini. Kita harus dewasa ini, kita harus lebih dewasa untuk lebih kuat menguasai emosi demi mewujudkan dalam kenyataan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, demi Allah yang nyawa kita di tangannya, andai kata Karl Marx hidup di zaman ini, ia akan pasti menangis melihat kaum komunis yang sudah begitu gigih mempraktekkan ajarannya masih juga saling cakar-cakaran di seluruh dunia. Ia pasti akan meminta maaf kepada pengikut-pengikutnya. Sebaliknya, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita di zaman ini dan kita masih diberi akal dan budi, maka kitalah yang akan menangis meminta maaf kepada beliau. Karena warisannya kita cecerkan. Karena dia punya sunnah dan Qur'annya tidak kita amalkan. Akhirnya kita mengalami seperti keadaan ini. Mengalami kehancuran dan kemunduran di serba bidang. Ma'asyiral muslimin, tak lain karena kita meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ajaran komunis sudah kehabisan baterai sehingga tiap tahun dirubah-rubah. Ajaran kapitalisme, sekularisme lebih lama lebih kehabisan baterai. Karenanya mereka mengobarkan perang, mengobarkan fitnah dan adu domba, menyilaukan pandangan kita kaum muslimin daripada ajaran kita sendiri, sampai kita kepencut membawa ajaran mereka dan menganut pikiran mereka. Ma'asyiral muslimin, tidak lama mereka pasti akan mencari gerdu listrik ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah mereka akan jalan di tengah-tengah kegelapan jahiliyah, mereka pasti akan mencari gerdu listriknya Nabi Muhammad SAW. Bukankah suatu kebelingeran jika kita umatnya yang meninggalkan gerdu listrik yang besar ini untuk luruh baterai-baterai yang sudah soak tidak dipakai dan tidak bisa dipakai lagi. Ingatlah saudara-saudara akan Nabi Muhammad SAW. Ingatlah kewajibanmu di zaman ini. Wahai umat Islam Indonesia, bersatulah. Wahai umat Islam Jatim, bersatulah. Wahai ulama Islam, bersatulah. Persatuan umat, kompaknya umat adalah di tangan para ulama. Apabila mereka berkehendak, maka umat Islam akan bersatu. Tidak lagi membeda-bedakan antara golongan dan golongan. Dan inilah di tangan ulama. Karenanya saya merasa wajib menyerukan, wahai ulama Islam Jatim, bersatulah. Wahai ulama Islam di Bangil, bersatulah. Qala Allah Ta'ala, sanashuddu 'adudaka bi akhik wa naj'alu lakuma sultanan
فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلن واجتنبوا الرجس من الأخلاق ما ظهر منه وما بطن. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم واشدد وطأتك على الكفار أعداءك وأعداء الدين. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم زلزلهم، اللهم مزق ديارهم، اللهم مزق جمعهم وفل حدهم وأقل عددهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم واسلبهم يا رب مدد الإمهال وغل على قلوبهم واربط على أيديهم ولا تبلغهم الآمال. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فيض فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.